Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha luas rezekinya, maha halus caranya memberi, dan maha bijaksana dalam mengatur hidup setiap hamba. Dalam perjalanan hidup, sering muncul satu rasa yang diam-diam mengganggu batin, bahwa rezeki terasa selalu kurang. Bukan karena tidak datang, tetapi karena tidak pernah benar-benar terasa cukup. Saat keadaan sempit, hati gelisah dan bertanya-tanya. Namun saat keadaan lapang atau banyak, justru muncul rasa takut kehilangan. Seakan-akan rezeki adalah sesuatu yang harus digenggam sekuat mungkin, ditahan serapat mungkin, dan dijaga dengan rasa cemas yang terus menyala. Ironisnya, disitulah banyak orang tidak menyadari satu hal penting, bahwa rezeki tidak pernah hilang karena digunakan, tetapi sering terasa hilang karena terlalu ditakuti. Dalam pandangan batin, rasa takut yang berlebihan membuat hati mengecil, dan hati yang mengecil perlahan menutup ruang bagi ketenangan, keberkahan, dan kelapangan hidup. Rezeki bukan sekadar angka, bukan hanya harta, bukan hanya tabungan, usaha, atau penghasilan. Rezeki adalah amanah, dan setiap amanah selalu diuji, bukan hanya pada cara mencarinya, tetapi juga pada cara memegangnya. Allah tidak hanya menguji manusia ketika kekurangan, Allah juga menguji manusia ketika berkelimpahan. Ketika kekurangan diuji dengan kesabaran, ketika kelapangan diuji dengan rasa aman dan kepercayaan. Seringkali, saat rezeki datang dengan mudah, hati justru mulai tegang, mulai menghitung dengan cemas, mulai membandingkan dengan orang lain, mulai menyimpan dengan rasa takut, bukan dengan rasa syukur. Padahal, segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki sifat. Air memiliki sifat mengalir. Jika ditahan terlalu lama, ia akan keruh. Jika dilepas tanpa arah, ia akan meluap dan merusak. Begitu pula rezeki. Ia bukan untuk ditahan dengan rasa takut, dan bukan pula untuk dihamburkan tanpa kesadaran. Rezeki diciptakan untuk bergerak, digunakan, dibagikan, dihidupkan. Dalam ajaran tasawuf, dunia bukan musuh, harta bukan kesalahan. Yang menjadi masalah bukanlah memiliki, melainkan melekat. Ketika rezeki melekat di hati, muncullah ketakutan. Ketika ketakutan menguasai hati, muncullah kegelisahan. Dan ketika kegelisahan menjadi kebiasaan, hidup kehilangan rasa cukup. Banyak orang mengejar rezeki dengan doa, usaha, dan kerja keras, namun lupa membersihkan satu hal yang paling menentukan, yaitu cara hati memandang rezeki itu sendiri. Rezeki yang sama, di tangan yang berbeda, menghasilkan rasa yang berbeda. Ada yang merasa cukup dan tenang, ada pula yang selalu merasa kurang dan gelisah. Bukan karena Allah membedakan pemberiannya secara tidak adil, melainkan karena hati manusia berbeda dalam menerima. Allah Maha Memberi, tetapi ketenangan hanya diberikan kepada hati yang lapang. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa rezeki terasa kurang, melainkan apakah hati sedang menggenggam dengan takut atau memegang dengan percaya. Karena seringkali bukan rezeki yang menjauh, melainkan ketenangan yang pergi lebih dulu. Dan ketika ketenangan hilang, rezeki sebesar apapun terasa sempit. Banyak kegelisahan hidup tidak lahir karena kurangnya rezeki, tetapi karena kesalahan dalam memaknainya. Rezeki sering dipersempit hanya menjadi uang, harta, dan materi yang bisa dihitung dengan angka. Ketika makna rezeki dipersempit, hati pun ikut menyempit. Padahal, sejak awal Allah tidak pernah membatasi rezeki.
hanya pada apa yang terlihat oleh mata. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah mengira rezeki hanya hadir dalam bentuk uang. Ketika uang bertambah, dianggap rezeki sedang datang. Ketika uang berkurang, dianggap rezeki sedang pergi. Cara pandang seperti ini membuat hidup naik dan turun mengikuti angka, bukan mengikuti ketenangan. Padahal rezeki juga hadir dalam bentuk kesehatan, ketenangan batin, keluarga yang mendukung, ilmu yang bermanfaat, kesempatan yang tepat, dan perlindungan dari keburukan yang tidak terlihat. Kesalahan kedua adalah menganggap rezeki sebagai sesuatu yang harus diamankan dengan rasa takut. Saat rezeki datang, muncul dorongan untuk menggenggam lebih erat, menyimpan lebih dalam, dan menutup rapat-rapat, seolah-olah kehilangan sedikit saja akan membawa kehancuran. Rasa takut ini perlahan membentuk keyakinan batin bahwa rezeki mudah hilang dan sulit kembali. Padahal Allah Maha Menjaga, bukan manusia yang menjaga rezekinya sendiri. Ketika rasa takut menguasai hati, rezeki tidak lagi menjadi sumber ketenangan, tetapi berubah menjadi sumber kecemasan. Pikiran mulai dipenuhi perhitungan yang melelahkan, perbandingan dengan orang lain, dan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Di titik ini, rezeki yang sejatinya adalah nikmat berubah menjadi beban batin yang berat. Kesalahan ketiga adalah menyamakan banyaknya rezeki dengan berkahnya rezeki. Tidak semua yang banyak membawa ketenangan, dan tidak semua yang sedikit membawa kesempitan. Berkah bukan soal jumlah, tetapi soal rasa cukup. Ada rezeki yang sedikit namun menenangkan, dan ada rezeki yang melimpah namun membuat hati terus gelisah. Ketika berkah hilang, jumlah sebesar apapun tidak pernah terasa cukup. Kesalahan berikutnya adalah lupa bahwa rezeki adalah amanah, bukan kepemilikan mutlak. Amanah selalu datang bersama tanggung jawab batin. Ketika rezeki diperlakukan seolah-olah milik penuh yang bisa dikendalikan sepenuhnya, hati mulai merasa berkuasa. Dari sinilah muncul kesombongan halus, merasa aman karena harta, dan merasa kuat karena simpanan. Padahal Allah bisa menarik rasa aman itu kapan saja, tanpa harus mengurangi jumlahnya. Ada pula kesalahan dalam memahami usaha dan tawakal. Sebagian orang berusaha keras, tetapi hatinya menggantung sepenuhnya pada hasil. Ketika hasil sesuai harapan, hati tenang. Ketika hasil tidak sesuai, hati runtuh. Ini bukan tawakal, melainkan ketergantungan pada hasil. Tawakal sejati adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan rasa aman sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada angka atau hasil. Kesalahan lainnya adalah mengira bahwa rezeki hanya mengalir jika ditahan dan disimpan terus-menerus. Pola pikir ini membuat rezeki berhenti menjadi alat kehidupan dan berubah menjadi sesuatu yang disembunyikan. Padahal segala yang Allah ciptakan memiliki fungsi. Rezeki diciptakan untuk menghidupi, bukan untuk membekukan kehidupan. Ketika rezeki tidak digunakan dengan sadar, hati kehilangan rasa hidup. Dalam pandangan batin, kesalahan terbesar bukan pada cara mencari rezeki, tetapi pada cara hati memperlakukannya. Rezeki yang sama bisa menghadirkan dua keadaan yang sangat berbeda. Di satu hati, rezeki melahirkan syukur dan ketenangan. Di hati lain, rezeki melahirkan ketakutan dan kecemasan. Perbedaannya bukan pada pemberian Allah, tetapi pada kesiapan hati dalam menerima. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kekurangan, tetapi Allah menjanjikan kecukupan bagi hati yang percaya. Ketika hati salah memahami rezeki, hidup terasa sempit walau dalam kelapangan.
Namun ketika rezeki dipahami sebagai titipan Allah, hati mulai belajar tenang, karena yang memberi adalah yang Maha Menjaga. Maka sebelum berbicara tentang bagaimana rezeki harus mengalir, satu hal perlu disadari lebih dahulu. Selama rezeki masih dipandang dengan rasa takut, selama itu pula ketenangan sulit bertahan. Rezeki bukan hanya soal apa yang diterima, tetapi tentang bagaimana hati berdiri di hadapan pemberian Allah. Menggenggam rezeki bukanlah kesalahan. Menjaga, menyimpan, dan merencanakan adalah bagian dari tanggung jawab. Namun ketika genggaman itu berlangsung terlalu lama, terlalu erat, dan disertai rasa takut yang berlebihan, rezeki mulai kehilangan fungsinya sebagai penenang hidup. Yang semula menjadi amanah, perlahan berubah menjadi beban batin. Dalam batin manusia, menggenggam terlalu lama bukan sekadar tindakan fisik, melainkan keadaan hati. Ia muncul ketika rasa aman bergantung pada apa yang dimiliki, bukan pada siapa yang memberi. Pada saat itulah ketenangan mulai rapuh, karena segala sesuatu yang digenggam dengan takut selalu dibayangi kemungkinan kehilangan. Hati yang terus menggenggam hidup dalam kewaspadaan berlebihan. Pikiran tidak lagi lapang, melainkan sibuk menjaga dan mengantisipasi. Setiap pengeluaran terasa seperti ancaman. Setiap perubahan terasa seperti bahaya. Rezeki yang seharusnya menghidupi kehidupan justru membuat hidup terasa berat dan penuh kecemasan. Dalam pandangan tasawuf, genggaman yang terlalu lama melahirkan keterikatan. Keterikatan membuat hati melekat pada dunia, bukan pada Allah. Ketika hati melekat pada apa yang dimiliki, ia mulai kehilangan kepercayaan bahwa Allah Maha Mencukupi. Dari sinilah rasa takut tumbuh. Meski jumlah rezeki tidak pernah berkurang, air memberikan pelajaran yang sederhana namun dalam. Air yang mengalir membersihkan dan menyegarkan. Air yang ditahan terlalu lama akan menjadi keruh. Begitu pula rezeki, ketika tidak digunakan, tidak dibagikan, dan tidak dihidupkan, ia berhenti menjadi sumber keberkahan. Ia ada, tetapi tidak lagi memberi kehidupan pada batin. Menggenggam terlalu lama juga membuat hati kehilangan rasa cukup. Rasa cukup tidak lahir dari banyaknya simpanan, melainkan dari kepercayaan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Selama rasa cukup belum hadir, rezeki sebesar apapun akan terasa kurang, dan hidup akan terus dikejar oleh kekhawatiran yang tidak pernah selesai. Dalam keadaan ini, rezeki sering disimpan bukan karena kebutuhan, tetapi karena ketakutan. Bukan karena perencanaan, tetapi karena kecemasan. Inilah yang membuat rezeki berhenti mengalir. Bukan karena Allah menahan, melainkan karena hati menutup dirinya sendiri. Ketika rezeki tidak mengalir, bukan hanya orang lain yang kehilangan manfaat, tetapi batin sendiri kehilangan kelapangan. Hati menjadi kering, hubungan menjadi kaku, dan kehidupan kehilangan kehangatan. Rezeki yang tidak dibagikan tidak pernah benar-benar dimiliki, karena ia tidak memberi makna. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tetapi mengajarkan untuk tidak diperbudak olehnya. Dunia boleh berada di tangan, namun tidak boleh menguasai hati. Menggenggam terlalu lama berarti memberi dunia tempat yang terlalu besar di dalam batin, hingga ruang untuk ketenangan semakin sempit. Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hamba-Nya, namun seringkali yang hilang bukan rezekinya, melainkan kepercayaan. Ketika kepercayaan kepada Allah melemah, genggaman menguat, dan semakin kuat genggaman, semakin besar rasa takut yang menyertai. Pada titik inilah perlu disadari bahwa melepaskan
bukan berarti kehilangan. Melepaskan dalam makna batin adalah mengembalikan rasa aman kepada Allah. Rezeki tetap dijaga, tetap diatur, tetapi hati tidak lagi menggantungkan ketenangan pada apa yang dimiliki. Menggenggam terlalu lama bukan tanda kehati-hatian, melainkan tanda hati yang belum percaya sepenuhnya. Dan selama hati masih takut, selama itu pula rezeki tidak pernah benar-benar terasa cukup. Rezeki yang mengalir bukanlah rezeki yang dihabiskan tanpa arah, dan bukan pula rezeki yang dilepaskan tanpa tanggung jawab. Rezeki yang mengalir adalah rezeki yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Ia bergerak, memberi manfaat, dan menghadirkan kehidupan tanpa kehilangan arah dan kesadaran bahwa semuanya berasal dari Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki sifat. Air mengalir, angin bergerak, darah beredar, kehidupan berlangsung karena pergerakan. Ketika sesuatu berhenti bergerak, ia kehilangan fungsinya. Begitu pula rezeki. Ketika rezeki berhenti digunakan dan hanya disimpan karena rasa takut, ia berhenti menjadi alat kehidupan dan berubah menjadi beban batin. Rezeki yang mengalir selalu disertai niat yang jernih. Ia tidak digerakkan oleh dorongan pamer, tidak pula oleh rasa ingin diakui. Ia bergerak karena kesadaran bahwa di dalam setiap pemberian Allah terdapat hak kehidupan, hak untuk digunakan, hak untuk dibagikan, dan hak untuk menghidupkan sesama. Disitulah keberkahan menemukan jalannya. Dalam pandangan tasawuf, mengalirkan rezeki bukan berarti kehilangan, melainkan memperluas ruang batin. Ketika rezeki dialirkan dengan ikhlas, hati dilatih untuk percaya bahwa sumber rezeki bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada Allah yang Maha Memberi. Dari kepercayaan inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada jumlah. Rezeki yang mengalir hadir dalam banyak bentuk. Ia tampak dalam sedekah yang dilakukan dengan tenang, dalam bantuan yang diberikan tanpa merasa lebih tinggi, dalam usaha yang memutar manfaat bagi banyak orang, dalam membayar hak orang lain dengan adil, dalam merawat keluarga dengan penuh kasih, dalam menjaga diri agar tetap sehat dan kuat untuk beribadah. Semua itu adalah aliran yang menghidupkan. Ketika rezeki mengalir, yang berubah bukan hanya keadaan sekitar, tetapi juga keadaan batin. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, kehidupan terasa lebih ringan. Bukan karena rezeki bertambah secara instan, tetapi karena rasa cukup mulai tumbuh. Rasa cukup inilah yang membuat hidup tidak lagi dikejar-kejar oleh ketakutan. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk boros, tetapi juga tidak mencintai kekikiran. Keseimbangan adalah jalan yang lurus. Rezeki dijaga dengan perencanaan, tetapi tidak dipeluk dengan kecemasan. Rezeki digunakan dengan sadar, tetapi tidak dihamburkan tanpa arah. Inilah adab batin dalam memegang amanah Allah. Rezeki yang mengalir juga mengajarkan bahwa memberi bukan selalu tentang jumlah besar. Memberi bisa dimulai dari yang kecil, dari yang konsisten, dari yang ikhlas. Aliran kecil yang terus bergerak lebih hidup daripada simpanan besar yang membeku dalam ketakutan. Allah melihat niat, bukan angka. Ketika rezeki dialirkan, hubungan antar manusia menjadi lebih hangat. Kehidupan sosial menjadi lebih hidup. Pintu-pintu kebaikan terbuka tanpa dipaksa. Inilah yang sering disebut sebagai kemudahan hidup. Bukan karena dunia menjadi ringan, tetapi karena hati tidak lagi memikul beban berlebihan. Rezeki yang mengalir bukan jaminan hidup tanpa ujian.
namun ia membuat ujian terasa lebih ringan karena hati sudah terbiasa percaya. Ketika aliran berhenti sesaat, hati tidak panik. Ketika aliran kembali, hati tidak sombong. Semua diterima sebagai bagian dari pengaturan Allah yang maha bijaksana. Pada akhirnya, rezeki yang mengalir bukan tentang apa yang keluar dari tangan, tetapi tentang apa yang tumbuh di dalam hati. Ketika hati belajar percaya, belajar cukup, dan belajar ikhlas, rezeki menemukan jalannya sendiri. Bukan karena dikejar, tetapi karena disambut dengan kelapangan. Dari seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Rezeki bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, dan bukan pula sesuatu yang harus digenggam dengan kecemasan. Rezeki adalah amanah dari Allah yang diberikan sesuai dengan hikmah dan waktunya. Ketika rezeki diperlakukan dengan rasa takut, hidup menjadi sempit. Namun ketika rezeki diperlakukan dengan kepercayaan, hati mulai menemukan ketenangan. Kesalahan memahami rezeki membuat banyak orang sibuk mengejar jumlah, tetapi melupakan makna. Menggenggam terlalu lama melahirkan keterikatan, dan keterikatan melahirkan ketakutan. Dari ketakutan itulah lahir kegelisahan yang terus mengiringi hidup. Meski rezeki tidak pernah benar-benar pergi. Bukan rezeki yang kurang, melainkan rasa cukup yang belum tumbuh. Rezeki yang mengalir mengajarkan satu adab batin yang penting, yaitu menjaga tanpa melekat, menggunakan tanpa takut, dan memberi tanpa merasa kehilangan. Ketika rezeki dialirkan dengan kesadaran, ia kembali pada tujuan awal penciptaannya. Menghidupi kehidupan, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hamba-Nya. Tidak ada satupun pemberian yang datang tanpa makna, dan tidak ada satupun penahanan yang terjadi tanpa hikmah. Ketika hati belajar percaya, aliran rezeki tidak lagi ditunggu dengan cemas, dan tidak lagi disambut dengan kesombongan. Segala sesuatu diterima sebagai bagian dari pengaturan Allah yang maha bijaksana. Hidup tidak menuntut manusia untuk menjadi kaya raya, tetapi hidup menuntut hati yang lapang dan tenang. Rezeki yang sedikit namun penuh syukur lebih menenangkan daripada rezeki yang banyak namun penuh ketakutan. Inilah rahasia kecukupan yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk dunia. Maka pada titik ini, biarlah hati bertanya dengan jujur, apakah rezeki selama ini dijaga dengan percaya atau digenggam dengan takut? Apakah yang dicari adalah keamanan batin atau sekadar rasa aman semu yang bersandar pada angka dan simpanan? Jika pembahasan tentang rezeki ini membuat hati lebih lapang, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap mengalirkan, sebagai bentuk doa, bukan sebagai janji kepada manusia, tetapi sebagai pengingat bagi hati bahwa rezeki bukan untuk ditahan oleh rasa takut, melainkan untuk dijalani dengan kepercayaan kepada Allah. Semoga Allah melapangkan hati, menenangkan batin, dan menjadikan setiap rezeki yang hadir sebagai jalan mendekat, bukan jalan menjauh. Semoga kehidupan dijaga dalam keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara menjaga dan melepaskan, antara dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.